Assalamualaikum teman-teman. Saya Rifki Akila Tamzil dari kelas 10A. Dalam video ini kita akan membahas soal-soal tentang ekosistem dan perubahan lingkungan. Yuk kita mulai. Oke, soal pertama. Peran organisme seperti jamur dan bakteri dalam siklus materi di ekosistem menunjukkan bahwa mereka berfungsi sebagai A. Konsumen primer, B. Produsen, C. Detritivor, dan D. Dekomposer. Nah, jawaban yang tepat adalah D. Karena jamur dan bakteri adalah dekomposer yang menguraikan bahan organik menjadi senyawa anorganik dan mengembalikannya ke lingkungan. Oke, lanjut ke soal kedua. Oke, soal kedua. Dalam ekosistem padang rumput, jika populasi konsumen sekunder meningkat drastis, kemungkinan besar dampaknya adalah A. Populasi produsen meningkat, B. Populasi konsumen primer menurun, C. Populasi pengurai menurun, D. Rantai makanan terputus. Nah, jawaban yang tepat adalah B. Karena konsumen sekunder seperti hewan karnivora akan memakan lebih banyak konsumen primer, herbivora, sehingga populasi konsumen primer menurun. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Oke, soal ketiga. Peristiwa perusakan ekosistem terumbu karang oleh penggunaan bahan peledak termasuk ke dalam A. Suksesi bioekologis, B. Bioakumulasi, C. Perubahan lingkungan buatan, dan D. Bioremediasi. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 3 adalah C. Karena perusakan ekosistem karena bahan peledak adalah aktivitas manusia, termasuk ke dalam perubahan lingkungan buatan. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Soal keempat, salah satu ciri dari ekosistem yang seimbang adalah A. Tumbuhan mendominasi semua trofik, B. Tidak ada predator, C. Populasi komponen biotik dan abiotik relatif stabil, dan D. Hanya ada produsen dan konsumen. Jawaban yang tepat adalah C, karena ekosistem yang seimbang ditandai dengan kestabilan populasi antar organisme dan tidak terjadi lonjakan populasi yang ekstrim. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Soal kelima, proses terjadinya biomagnifikasi dapat diamati melalui A. Penurunan kadar nitrogen di tanah, B. Penurunan keanekaragaman hayati, C. Peningkatan kadar merkuri dalam tubuh ikan predator, dan D. Percepatan daur karbon. Jawaban yang tepat adalah C, karena biomagnifikasi adalah peningkatan konsentrasi zat berbahaya, misalnya merkuri, pada organisme tingkat trofik di atas. Lanjut ke soal nomor 6. Soal ke-6, yang termasuk dalam suksesi sekunder adalah A. Pertumbuhan lumut di batuan lava, B. Hutan yang tumbuh kembali setelah kebakaran, C. Pembentukan ekosistem baru di daerah geser, dan D. Pembentukan danau baru karena gempa bumi. Jawaban yang tepat adalah B, karena suksesi sekunder terjadi di area yang sebelumnya sudah memiliki kehidupan, tetapi terganggu, misalnya akibat kebakaran. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Soal ketujuh, dampak jangka panjang dari eutrofikasi terhadap ekosistem perairan adalah A. Meningkatnya kadar oksigen terlarut, B. Meningkatnya jumlah fitoplankton, C. Matinya organisme air karena kekurangan oksigen, dan D. Terbentuknya ekosistem baru. Jawaban yang tepat adalah C, karena eutrofikasi atau kelebihan nutrisi menyebabkan ledakan alga. Saat alga mati dan terurai, proses ini menghabiskan oksigen yang menyebabkan kematian massal organisme di dalam air. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8. Fungsi utama zona fotik dalam ekosistem laut adalah A. Tempat pengendapan sedimen, B. Tempat berkembang biaknya hewan predator, C. Tempat berlangsungnya fotosintesis, D. Daerah tanpa cahaya. Jawaban yang tepat adalah C, karena zona fotik adalah lapisan laut yang terkena sinar matahari yang memungkinkan fitoplankton dan tumbuhan laut melakukan fotosintesis. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ke-9. Jika populasi predator dalam satu ekosistem tiba-tiba menghilang, kemungkinan yang terjadi adalah A. Produsen akan punah, B. Konsumen primer mengalami ledakan populasi, C. Konsumen sekunder meningkat, D. Dekomposer akan meningkat drastis. Jawaban yang tepat adalah B, karena tanpa predator, konsumen primer akan meningkat pesat karena tidak ada yang mengendalikan populasinya, dan itu bisa merusak ekosistem. Lanjut ke soal terakhir, yaitu soal ke-10. Baik, kita sampai di soal yang terakhir, soal ke-10. Faktor utama yang membedakan ekosistem alami dan buatan adalah A. Komponen abiotik, B. Keberadaan manusia sebagai pengelola, C. Jumlah produsen, D. Tingkat keanekaragaman hayati. Jawaban yang tepat adalah B, karena ekosistem alami terbentuk tanpa campur tangan manusia. Ekosistem buatan seperti sawah
taman, dan lain-lain diatur dan dikelola oleh manusia. Baiklah, itu tadi pembahasan 10 soal tentang ekosistem dan perubahan lingkungan. Semoga bermanfaat, sampai jumpa dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.